Musisi Biasa Podcast. Oke ya, kita mulai. Halo, selamat datang. Aku salah mana itu? Halo, selamat datang di Musisi Biasa Podcast. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya bersama temen yang saya udah kenal lama, tapi lama nggak ketemu, Mas. Iya, Mas. Selamat datang, Mas Bagus. Iya. Pripun kabari? Kabar baik, sehat dan sejahtera. Kamen banget ya. Lalu dulu untuk pemirsa namanya dulu. Namanya sebenarnya kan aku belum tahu secara resmi. Nama asli Bagus Mazazupa. Oh, itu asli. Asli ya. Sekaligus nama panggung. Oh iya, itu nama yang unik. Karena apa? Kok unik? Mazazupanya itu ada latar belakang atau Itu gabungan nama bapak sama ibu saya. Oh, berarti saya pernah punya teman juga seperti itu. Jadi namanya Stanov Novianto. Stanov kan Rusia. tapi ini gabungan nama ayah dari itu. Oh, gitu. Aslinya mana, Mas? Saya dari Malang. Jawa Timuran dia. Ya. Tapi udah lama di Jogja. Di Jogja kalau mulai menetap itu 2007. Tapi saya datang ke sini itu 98. 98. Pas Krismon. Itu pas kuliah. Ya. Kuliah saya mencoba daftar di tahun 98 tapi gagal. Terus belajar dulu setahun, akhirnya bisa di tahun 99. Oh, berarti sempat 98. Oh, di tes pertama. Ya, tes pertama. Jadi tesnya 2 kali. Diisi toh? Ya, jurusan musik itu kan memang Yogyakarta. dulu susah masuk. Lumayan susah dulu. Ya, karena susah masuknya, keluarnya juga susah. Bener lah. Keluarnya mesti bertahun-tahun. Jadi angkatannya masih sama dengan saya. Saya 99 atau kuliah. Iya, kuliah. Dengan 99 tuh berarti ya? Sama. Kuliahnya 99. Berarti dari Jawa Timur. Nah, orang kan taunya, dan saya juga taunya Mas Bagus ini adalah seorang pianis. Memang mayornya dulu memang kuliah piano atau kan banyak nih yang mayornya opo, mainnya opo kan gitu. Nah, saya bloko, jadi cukup simpel. Jadi memang dari kecil senangnya, tertariknya piano. Yuk. Tapi sempat band-bandan itu ngedrum. Oh ya. Terus gitar. Itu pas di Malang. Terus akhirnya semacam menyetujui panggilan gitu. Saya kok sepertinya terpanggil main piano. Jadi akhirnya masuknya di isi juga instrumen mayor piano. Ya. Terus sekarang selain berkarya dengan beberapa band, saya juga tetap konsisten di solo piano. Iya. Berarti baru sampai lulus di sini. Alhamdulillah lulus. Dalam kurun waktu 8 tahun. 8 tahun lumayan. Gatot itu berapa tahun ya? Berapa ya? Gatot itu caranya sempat ngulang kan? Oh iya betul. Dulu kan saya ingat bahwa beberapa tahun yang angkatan 99 itu dikasih surat kalau nggak mau dulu ya ulang. Gatot ulang sampai lulus ya. Kayak 2000 juga ulang lagi 2003. Iya. Itu teman saya dulu belajar untuk praisi. Gatot itu. Berarti pertama kali ke Jogja dia. Nah, saya juga belajar untuk praisi. Oke, hubungannya piano dong. Kita ngobrol kan yang pertama adalah malah albumnya jenengan. Albumnya apa judulnya? Solo album pertama saya, Iya. judulnya Past atau Masa Lalu. Ya, itu prosesnya gimana? Lama atau berapa lama? Atau gimana? Cukup lama sih Mas, tapi kalau untuk proses produksinya itu sekitar 1 tahun. Dari mulai seleksi karya sampai jadi master, terus sampai rilis itu kira-kira ya 1 tahun lah kurang lebih. Berarti tahun 2023.
2023 ya, mulai ke pertengahan 2023 terus bisa rilis kemarin tanggal 9 November 2024. Nah, itu memang sebuah kolase dari perjalanan musikal atau memang aku ada ide sekarang lalu aku bikin gitu, atau memang karena judulnya itu pas ya masa lalu. Saya pengen membuat album yang bisa dijadikan untuk pembacaan perjalanan musik. Album pas sendiri saya batasi paling baru harus tahun 2007 karena 2007 saya tuh menikah. Jadi saya pengen tahu nanti dari karya yang saya seleksi yang di album pas ini dari tahun 94. Saya senang nulis lagu sejak 2014 walaupun tidak banyak gitu ya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk nyeleksi dari tahun 94 sampai tahun 2007. Akhirnya terkumpul 8 karya itu yang cukup mewakili poin-poin tahunnya ya. Dan tentu saja juga saya mengkurasi sendiri ya. Tapi masih sendiri, belum sama kurator. Mengkurasi yang memiliki sambungan ide musiknya jadi mempunyai korelasi lah ya satunya. Akhirnya terpilih 8 lagu itu maksimal tahun 2007. Itu berarti memang benar-benar masa lalu. Itu memang benar-benar secara harfiah bahwa ini karya-karya masa lalu saya dan saya publikasikan gitu ya, betul. Tapi memang ada rencana lagi, berarti ada setelah pasca 2007 berarti tetap berkarya teman. Saya pilih dari nanti album kedua. Ini sudah sounding album kedua ini 2007 sampai mungkin sekarang. Jadi saya pengen tidak kerja sendiri sebenarnya. Jadi supaya ada tandem untuk mikir gitu. Gimana sih mau nggak mau kan kita juga biar didengar orang bagaimana. Kita juga mikir sisi industrinya itu bagaimana. Kalau yang kemarin mungkin masih mungkin karena apa-apa sendiri, ego juga, dan otomatis juga kan bermusik, bikin album itu kan nggak cuma butuh semangat, semangatnya tuh tinggi banget tuh, tapi kan juga butuh dana. Iya, itu ya nomor satu itu malah gitu ya, dana itu ya. Nah, ini masih nabung dan mencoba mengumpulkan sumber-sumber dana yang bisa supaya album kedua nanti itu yang judulnya Present. Jadi harus pas nanti present. Harus itu, sampai sekarang berarti ya. Supaya maksimal kerja musiknya, pemilihan karyanya, bagaimana memprediksi telinga pendengar, gitu selera nanti. Walaupun itu nanti ya, tetap itu memang sisi eksternalnya ya. Tapi sisi internalnya tetap juga tidak menjadi satu yang disampingkan, tetap sama. Itu ya. Berarti apa memang mau bikin trilogi itu pas present future-nya enggak, nanti dikira modul bahasa Inggris. Iya. Menarik. Aku kan udah dengarkan juga Mas. Itu memang album yang menurutku lumayan kompleks sih. Tapi setelah mendengar asal mulanya bahwa itu dari tahun 94 sampai 2007 memang kelihatan kayak perjalanannya gitu. Memang karya-karyanya itu kan tetap salah satunya bisa dilihat dari teknis juga ya. Teknis komposisional gitu loh ya, atau teknis komposisional. Itu berarti kemarin juga itu memang direkam sendiri. Ada yang direkam sendiri di studio dan rekamannya tahun 2024. Walaupun sebenarnya sudah di komposisi yang saya tulis waktu itu di tahun tertulisnya itu. Ada 2 lagu yang sudah direkam sebelumnya. Ada yang satu yang live tapi tanpa penonton di sebuah auditorium di Jakarta. Oh iya. Itu namanya Geraha Bakti Budaya yang sudah roboh itu. Oh iya. Iya. Nah, itu berarti rekaman itu semoga bisa menjadi audio archive itu. Oh itu direkam di sana. Satu lagu. Itu dalam rangka apa tuh? Itu waktu Sirkus Barok pentas di
GBB lalu GBB itu tim tuh. tim Ya, yang biasanya dirubuhin. iya saya sudah roboh tapi rekamannya masih ada. Ya, Gitu. iya. Oh, berarti prosesnya itu. Itu tahun berapa kalau yang di tim itu? Itu 2014. Direkam di sela-sela Sirkus Barok. Di sela-sela Glenn Jersey GR gitu. Iya, lumayan itu. Oh, berarti itu memang album yang ya apa ya, perjalanan ya berarti ya. Iya. Nah, itu berarti baru satu album Solo album dia baru satu ini. Kalau project kan banyak tuh. Lumayan ya. Project ada beberapa. Kelihatannya kita ngobrolin yang paling baru ini, Bagapa. Oke. Aku tuh mendengarkan itu, wah ini bangun gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya peran Mas Bagus di situ lebih sebagai pianis atau ada juga andil dalam aransemen atau composing atau apa gitu kalau di Bagus. Di beberapa kami berenam gitu ya. Saya basis, drum, terus Pak Oke di bass, Joel Tampeng di gitar, Hasnan Hasbuan di cello, terus vokalnya Iksan skuter ya. Itu kami berkomitmen sih berusaha supaya porsinya itu sama semuanya. Jadi di bulan Januari tahun lalu kami berworkshop di sini selama seminggu. Itu ada beberapa lagu yang memang sudah jadi, ada beberapa yang kita workshop dari nol. Jadi yang dari nol itu ada beberapa, jadi kita di situ berkesempatan untuk memberikan pemikiran, memberikan pilihan sound, kemudian juga pilihan licknya gitu kita bentukkan. Ya, pertama terjadi masih banyak ketidaksamaan gitu ya. Tapi berikutnya lama-lama ngerti, oh kita kecenderungannya ke sini nih. Akhirnya ketemu beberapa format sound, pilihan-pilihan sound gitu. Akhirnya identiknya memang di musik cadas. Iya. Kalau aku nyebutnya lebih ke art rock. Ya karena kan banyak elemen-elemen di situ. Yang kalau rock kan umpamanya hard rock atau tidak sebanyak itu elemen yang ada di dalamnya, karena aku lihat itu ada cello atau aransemennya. Ada Mas Bagus kan di situ nggak hanya main piano kan, kelihatannya synthesizer juga. Dan gitu kan. Synthesizer. Dan itu menurutku jarang yang mengambil genre itu, maksudnya musik seperti itu, dan itu bagus kalau menurut. Dan sampai sekarang udah berapa lagu itu yang bakal? Kalau yang sudah diproduksi itu ada 9. Tapi yang dirilis, kita rilis baru 3 as a single sih. Single ya. Betul. Nanti kalau sudah komplit 9 baru kita rilis ulang menjadi album. Moga-moga bisa cepat jadi albuman. Pengen ngomongin. Amin. Ya. Itu jadi coba dicari pemirsa, itu Bagapa baru itu. Fresh. Kalau menurutku masih fresh karena memang baru dirilis untuk 3 single itu mulai kapan sih? 2024 ya? Ya, 2024. Bulan Oktober kalau nggak salah. Oh ya, kan masih relatif baru ya. Single pertamanya judulnya Perang. Single keduanya apa ya? Era baru apa yang clandestine dulu ya? Jadi sudah 3. Jadi Perang, clandestine dan era baru. Aku udah dengarkan semua. Dan itu nggak ada lawan. Itu tentang ya Mas, apa? Project ya. Itu tapi ya. Sekarang jadi band utama berarti kalau Mas Bagus. Ya, otomatis begitu ya. Karena juga yang intens, terus sering ketemu, walaupun ada beberapa teman yang berbeda kota, tapi kita cukup sering ketemu. Nah, ya itu aja yang intens mana ya itu yang kita harap. Kalau sekarang gitu sih pilihannya. Nah, kan sebelumnya ada juga Bulan Jingga. Kalau Bulan Jingga ini siapa yang menginisiasi ini? Awalnya dulu saya masih tergabung di Sirkus Barok. Band yang dibentuk Mas Jabo ya tahun 76 gitu. Saya bergabung di 2006.
Tapi resmi masuk kontribusi album 2012 sih. Kemudian di tahun 2013 itu Sirkus Barok sendiri, terus Mas Jago dan juga Mas Ferry Andrian itu yang dulu mengurusi manajemennya, itu punya inisiatif bahwa ingin bikin sebuah program live musik gitu, itu mengusung grup dari masing-masing personil. Awalnya begitu. Terus Mas Jago sendiri juga ingin publik itu tahu bahwa musik Sirkus Barok kenapa kok bisa jadi begini. Itu karena masing-masing musisinya itu punya background sendiri, punya warna sendiri ya. Kayak punya inisiatif dibentuklah sebuah program namanya 3 Melukis Langit. Oh itu. Jadi menampilnya tiga grup dari masing-masing nanti itu bergilir, jadi sempat terjadi 3 kali. Saya yang seri 2 waktu itu tahun 2013. Nah akhirnya dari situ saya mengumpulkan teman-teman untuk memainkan karya saya dulu. Waktu itu kalau nggak salah 3 karya sama 1 karya solo. Nah, di situ nama grupnya itu masih Koncone Bagus. Lalu kemudian terlalu sentral ya, sepertinya gitu. Kita ganti nama Kancaku. Just beneran Kancaku ya. Tapi ternyata waktu kita mencoba pakai nama Kancaku, kita tuh belum tahu gitu. Belum tahu. Dipakai slogannya Just beneran Kancaku. Terus akhirnya kita meminta nama, meminta nama baru. Ya itu pilihannya akhirnya Bulan Jingga. Di Koncone Bagus sampai di Kancaku itu masih sentralnya adalah, fokusnya adalah memainkan karya musik saya. Tapi begitu sudah di Bulan Jingga, itu pun Bulan Jingga itu terbentuk karena teman-teman yang saya ajak tadi juga banyak antusias. Orangnya juga ada yang sama, ini Tali Subarka ini di bass. Iya tetap ya. Terus Fajar gitar, dan Tommy Fernando di drum. Oh iya Tommy. Kami berempat akhirnya kita seriusin aja ini. Akhirnya semuanya mengumpulkan karyanya yang sudah jadi dulu, tidak workshop. Akhirnya dirilislah album pertama Bulan Jingga, judulnya Melukis Sunyi, isinya 7 lagu. Oh sudah ada albumnya? Sudah ada sudah. Di Spotify sudah ada juga. Di semua digital platform Bulan Jingga. Lalu di tahun 2019, nah itu yang lebih lebih melting gitu aja. Karena kita bikin lagunya juga lewat workshop. Kita workshop di Karawang waktu itu seminggu tahun 2018. Kita workshop dulu, terus mau rekaman bingung ini uangnya dari mana gitu. Tapi nekat akhirnya tetap rekaman di awal 2019 kami rekaman. Lalu di bulan Agustus ternyata bisa rilis album. Judul albumnya Rahasia Waktu berisi 10 lagu. Berarti Bulan Jingga itu sudah ada rilisannya kan? Sudah. Dicari di Spotify bisa ya? Ada. Oh ya. Tapi gandeng ya, bulan sama jingganya gandeng, tidak bisa. Nanti bisa didengarkan. Karena aku kan cuma baru ngeliat live-nya. Akhirnya makanya aku pengen bertanya tentang band yang Bulan Jingga ini. Apakah memang sudah ada karya yang dirilis atau belum? Karena kalau sekarang kan memang nggak kedengeran nih Bulan Jingga. Karena kesibukan personil masing-masing atau tidak? Iya, memang kalau ditelusuri itu memang kesibukan, terus pertemuan grup itu memang nggak lepas dari roda jodoh. Iya. Roda perjodohan. Iya. Bener sekali itu. Kayak jodoh. Iya nek jodoh ya ora kemana lah. Engko metu meneh tapi ya mesti. Itu Bulan Jingga. Yang menarik proses di Sirkus Barok itu juga. Itu kan berarti dari tahun berapa tadi? 2000
2006 pertama kali manggung sama Sinus Barok. Itu formasi siapa aja? Waktu itu Mas Jabo ya pasti, terus drummernya masih almarhum Ini Sisri. Waduh ya. Terus perkusinya Cesar ya. Ini tetap bass. Bassnya ini Mas Andre dulu. Andre. Gitarnya Jul Tampeng, viola Ucok Barat, piano keyboard saya. Oh itu gimana itu? Oh ada Toto Tewel. Toto Tewel masih. Itu di situ berarti lumayan muda ya? Lumayan muda lah, 2006 ya baru 26 tahun. Ya kan lumayan muda di situ. Sama Jul tuan Jawa mas? Maksudnya? Usianya atau? Saya lebih muda berapa tahun ya dari Jul? Mungkin 4 tahun. Oh lebih tuan Jul ya? Itu prosesnya menurut Mas Bagus gimana tuh? Jadi yang lumayan muda kan di Sinus Barok juga atau itu berproses dengan legenda itu ya grogi mesti ada groginya, campur aduk grogi, seneng, terus apa ya, excited ya pastinya. Karena sebelumnya sih saya memang sudah ketemu Mas Jabo di tahun 2002. Lalu waktu itu kita ada project teater musik namanya Oyot Suket. 2002. Dan Suket juga pernah dirilis 2 kali, tapi bukan dirilis ya, maksudnya dipentaskan 2 kali. Ada seri 1, seri 2, saya ikut gabung yang seri 2. Itu pertunjukan teater musik, tapi bukan musikal ya. Tapi memang banyak nyanyian juga. Jadi banyak materi lagu-lagu Mas Jabo yang dipakai sebagai background dan ilustrasi opening dan closing. Nah, dari situ ya sudah punya pengalaman sebenarnya bagaimana Mas Jabo berproses. Lalu di 2006 itu saya mikirnya itu saya masih belum merasa sebagai personel, karena waktu itu kan ya katakanlah ya session gitulah ya. Tapi begitu perjalanan 2006 sampai 2012, 6 tahun itu kami terus sering pentas gitu. Akhirnya di tahun 2012 ngerilis album dan saya terlibat. Itu pertama kali. Ya mungkin kalau secara catatan industri ya di album pertama itu officially terlibat di Barok. Nah kalau ini dapurnya Sirkus Barok, kalau kayak aku etnika gitu kan punya Mas Pur yang jadi otaknya ada di Sirkus Barok itu. Otaknya siapa tuh mas sebenarnya untuk aransemen kan mesti Mas Bu punya tangan kan ya. Kami Mas Jabo itu bersepakat begini, yuk kita berkarya bareng-bareng selalu begitu. Selalu begitu di awal latihan atau di awal mengawali rekaman, mengawali pentas pun juga kita berkarya bareng-bareng. Tapi kalau di pengamatan saya sumber idenya terus dari Mas Jabo sendiri karena penulis lagu ya. Akhirnya lagu itu dikembangkan oleh semua personelnya. Dan gayanya Mas Jabo itu kita setiap personel itu diberi ruang sendiri-sendiri. Saya berarti saya maksimalkan di piano, di keyboard, teman-teman yang lain di semuanya masing-masing gitu. Terus kita juga tukar pendapat. Isi kamu kayaknya di bagian ini berat sama aku deh kayak gitu. Di workshop seperti itu. Aku pikir juga sama lah di band-band lain juga gitu. Ada biasanya juga ada pergesekan gitu. Jadi jangan gini, ini nabrak, secara ritme nabrak, ini secara nada disonan ini nggak enak ini gitu. Ada yang ya semacam-macam lah kayak gitu. Tapi Mas Jabo memilih Jul untuk menjadi mediasi, menjadi mediator untuk untuk membantu, termasuk untuk membantu memutuskan juga. Berarti memang Jul lah sebagai mungkin bisa dikatakan tangan kanan lah ya. Sering disebut Asmudi, asisten musik direktur. Ya. Memang menurutku memang tetap harus ada kan mesti di band itu ada yang pencipta ya kan, ada juga yang fasilitator karena kan tetap harus itu difasilitasi untuk semuanya yang ada di situ kan.
dan harus bisa klop sama penciptanya kan gitu. Oh berarti Mas Jul ya. Oh. Berarti lama juga ya. Barok berarti sampai kapan? Wah masih. Sekarang. Kalau sampai kapan ya saya nggak tahu. Mas Bagus di Barok kan gitu. Nek saya bergabung Periode dinas di periode dinas saya itu. Ya kan itu kayak timnas itu kan kayak siap. Kalau secara kehadiran berarti 2006 sampai 2023. Kurang tahu. 18 ya. Kalau secara album berarti 2012 sampai 2018. Ada berapa album? 2012 itu Anak Angin. Terus saya lupa. Anak Angin, terus tahunnya nggak usah ya. Terus ada Perjalanan Waktu. Kemudian ada album kompilasi 3 Melukis Langit. Terus album terkini yang saya terlibat itu judulnya saya kayak lupa. Menjadi Matahari. Oh iya, yang Menjadi Matahari ya, yang terakhir ya. Rentak di juga di konser hall ya, gitu. Tahun berapa itu? 2018 ya itu ya. Berarti lumayan banyak ya. 4 harus didengarkan juga itu. Aku juga belum mendengarkan soalnya. Wah ternyata Mas Bagus ini karyanya udah banyak keterlibatan di penciptaan dan memang dari yang diomongkan Mas Bagus tadi memang dari kecil suka ya ada pencipta ya, ketertarikan untuk kemudian ingin mencoba menulis itu benar-benar mencoba ya loh Bulat itu. Walaupun karyanya tidak diikutkan di album Pas yang 94 itu, tapi pernah dulu saya rekam di kaset. Sedikit itu maksudnya kita ngomongin yang lama. Maksudnya yang dulu masih di Malang gitu. Iya. Sebenarnya backgroundnya memang keluarga memang musik atau ada lain? Keluarga inti itu tidak ada yang menjadi praktisi musik, tidak ada. Bapak saya guru SD, ibu juga sama guru SD. Terus tapi om dari ibu, jadi adik-adiknya ibu saya itu beberapa itu pelaku orkes Melayu. Orkes Melayu dan duta di sana di Malang sana. Dan ada yang satu masih aktif sampai sekarang, namanya OM Family gitu. Oh iya. Orkes Melayu benar-benar orkes Melayu ya. Dan personilnya anak-anaknya om saya itu. Oh iya. Berarti tetap secara cara keluarga ya musikal ya, maksudnya ada saudara-saudara yang bermusik ya. Om yang utama itu ada 3 om saya itu ya. Yang orkes Melayu. Itu. Yang orkes Melayu itu om saya yang paling muda, namanya Om Tego. Kemudian di atasnya Om Tego itu ada Om Sulis namanya. Nah, ini sebenarnya yang sedikit saya lebih suka selera musiknya, karena setelah dia melakukan orkes Melayu dia tuh bosan dengan ingat gitu. Dia senang musik-musik yang slow kayak bossa nova kayak gitu. Terus kemudian dia sekarang mulai mendengarkan cool jazz gitu. Oh iya. Itu istilahnya saya ugemi sampai sekarang. Dan saya lucu, merasa senang. Ini senang saya musik kayak gini nih, kategorinya seni sepi katanya. Seni sepi. HP. Istilah baru ya. Nah, itu dari om saya. Seni sepi. Terus yang atasnya lagi itu sempat belajar di STKW Lumatekra jurusan gitar. Oh. Saya curiga itu angkatannya sama kayak Dewa Bujana. Oh iya. STKW Surabaya. Surabaya. Tapi saya nggak tahu persis karena Dewa Bujana sendiri kan juga pernah cerita dia satu angkatan sama Toto Lewal justru ya. 3 om ini yang berpengaruh, lumayan berpengaruh ya. Berarti memang dari kecil ya pengen berbenam gitu ya.
Itu sempat apa ngedram Ngedrum di SMP. kan di SMP. Itu ngebandnya, ngedrum itu malah ngeband bukan sama siswa, sama guru. Sama guru. Sama guru. Namanya Pak Margo. Halo Pak Margo. Muga-muga nonton Pak Margo SMP itu. Di SMP. Terus pertama kali nyentuh piano aku sendiri itu di SMA. Pas ada piano di SMA. Di SMA 2 Malang itu ada piano di ruang guru. Apret apa? Apret. Nah, mereknya kalau nggak salah Wynesen & Co. Ya, buatan Belanda itu kelihatan itu. Nah, itu yang mengizinkan saya main di situ itu guru saya namanya Pak Supardi. Dr. Andes Supardi itu guru sejarah. SMA 2 Malang. belum bisa itu pas belum apa udah nyekel pernah nyekel keyboard ya nyekel piano wah harus jatuh cinta gitu Senang karena kok ternyata tutnya banyak. iya itu banyak rasanya beda sama keyboard ya kan soundnya bener-bener akustik gitu ya. Jadi 3 tahun di SMA itu makin intens bersentuhan dengan piano. Karena itu lalu saya Memutuskan untuk daftar di sini. Tapi memang pas SMA itu sudah belajar not gitu juga. Enggak, Mas. Wah, belum masuk isi pusing nih enggak. Ya, belum makanya enggak terima. Oh, berarti seperti banyak cerita teman-teman memang angkatan kita. Kalau yang orang daerah maksudnya bukan orang kan enggak tahu kalau isi itu klasik gitu loh, harus tesnya baca not. Banyak yang kesini belum bisa baca. Ada salah satu utamanya bisa membaca langsung. Tapi tahun 98 itu saya sempat suri start untuk datang lebih awal. Jadi saya ada kesempatan 1 bulan untuk mengenal etude. Oh iya, etude gitu. Jadi 98 saya daftar itu sudah main etude dari etude-nya Serni kalau nggak salah. Terus minuannya Bach itu saya kejar dalam sebulan. Hafalan iya. Nah, ada pengalaman lucu ini waktu ujian praktek. Etude itu kan untuk keterampilan ya. Saya pikir etude itu lagu. Ya. Ini kok patah-patah dia suaranya. Lalu saya injak itu pedal sustainnya. Terus sama pengujian dimarahin. Kamu itu supir truk ya? Kok nginjak pedal gas ngapain? Gitu. Itu pengalaman lucunya. Pengujinya siapa dulu? Waktu itu kalau nggak salah saya ingat ya, almarhum Ibu Hasan, ya. Terus almarhum Bu Titi, almarhum Ibu Erita. Ya, Bu Erita itu yang jadi dosen mayor saya sampai lulus. Ibu Rianti Pasar Ibu dan yang 4 ibu semua ya. Oh ya, kalau untuk piano klasik memang ya tesnya. Ya, itu untuk tes mayor kok ya? Ya. Kalau tes solfege itu? Waktu itu solfege dosen saya Mas Agung. Pak Agung ya. Iya, Pak Agung ya. Iya, itu era-era sedikit diceritakan Mas, era-era kan mungkin pemirsa ini belum tahu era-era isi tahun 90 sampai 2000 awal itu seperti apa. Tapi itu berkesan sekali loh kalau menurutku. Masih kental ya. Aura konservatorinya itu kental sekali. Dan kebetulan memang isi kan waktu itu memang minat utamanya hanya 2 kan. Musik klasik dan dibagi 2 minat utama, musik pendidikan dan musikologi. Nah, di semester keberapa gitu saya tuh baru nyadar ternyata saya tuh senang di komposisi gitu, di penulisan gitu. Tapi ya sampai lulus saya ternyata belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Berarti dulu tapi musik sekolah atau Saya musik politik, musik sekolah ya. Tapi memang sebenarnya disiapkan untuk penampil dan untuk penampil. Kalau musik sekolah itu waktu itu ya mau nggak mau ya karena nggak ada. Nah ya, yang mau jadi penampil ambilnya biar nggak usah musik sekolah aja, nggak usah musikologi. Kalau musikologi itu lebih ke apa namanya? Lebih ke analisis ya. Analisis. Nanti outputnya mungkin bisa ke kritik, ke musik, lebih ke musik director juga. Gitu ya. Kalau sekarang memang isi berarti udah banyak ya. Sudah ada penampil, ada penulisan karya, ada penampil itu penyaji tadi ya, penulisan, terus
musik pendidikan tetap ada dan psikologi untuk saat itu. Dan dua-duanya dibagi jadi klasik dan pop jazz. Memang dulu Mas, aku sempat banyak ya sering kadang kan main ke isi juga tahun-tahun itu. Isi belum ada pagernya itu. Masih ada sapinya ya. Betul. Kebo Mas, kebo sama kambing. Sama itu angkringan itu. Angkringan buyoi. Itu di dalam kan itu. Itu kalau sekarang kan posisinya di dalam berarti ya kan di dalam. Dan dulu aku inget banyak senior tuh tidur di kampus ya kalau musik ya, termasuk saya. Oh iya, tetap di itu ruang piano. Enggak kayak nebeng di lantai 4 di ruang perkusi. Oh, di ruang perkusi. Iya, kadang itu ada yang di ruang piano tuh. Kalau di kecil-kecil itu ya, ruang piano kecil-kecil itu. Piano ini upright gitu, bekasnya rokok. Wah, ya itu. Tapi lulusannya istimewa itu Mas. Istimewa. Wah, berarti panjang. Berarti Mas Bagus itu perjalanannya udah panjang ini. Berapa meternya diukur? Berapa tahun ya berarti? Berapa tahun ya? 20 lebih loh. 98 ya. 98 sampai kalau besok 2028 kan berarti 30. Iya. 40. 30 ya. 30 nih 2028. Berarti kurangi 3. 27 lah. Lama. Berarti sampai berkeluarga Jogja. Iya, habis menikah di 2007 itu kan tetap di Jogja. Di Bantul sih sebenarnya. Di Bantul. Musisi Biasa Podcast.